Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Capricorn, ini adalah pembacaan Agustus 2022 general untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Oke, the bottom of the deck-nya kita punya Seven of Pentacles ya. Di belakangnya ada Ten of One ya. Buat beberapa dari kamu mungkin lagi banyak eh, hal-hal yang perlu kamu lakukan, kerjakan, tanggung gitu ya, tanggung jawab, juga mungkin hal yang harus kamu selesaikan bisa jadi gitu ya, ataupun ini kamu lagi banyak pengeluaran, lagi banyak kerjaan dan lain sebagainya. Tetapi dengan Seven of Pentacles aku ngelihat kamu sedang berusaha untuk mengupayakan sesuatu ataupun membangun sesuatu, mengerjakan sesuatu agar sesuatu ini bisa memberikan hasil sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, kamu lagi usaha, tetapi aku ngelihat ada si kucing yang lagi pegang-pegang koin kamu nih. Jadi, kalau yang aku lihat sih mungkin kamu lagi mengusahakan sesuatu, tapi kamu ngerasa ada orang yang ngerecokin ataupun kayak secara langsung tidak langsung gitu ya, itu mengganggu gitu loh, mengganggu hasil kerja kamu ini gitu loh, hasil upaya dan usaha kamu karena ada kendala. Bisa disebabkan oleh orang dan keadaan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke part pertama. King of Cup ya. Kamu di bulan Agustus ini kalau yang aku lihat lebih apa ya, dalam mengontrol emosi kamu itu lebih baik gitu ya, ataupun kamu lebih tenang, ataupun kamu lagi berusaha untuk tenang, untuk tidak gampang terpicu gitu ya, untuk bisa mengontrol dan mengendalikan emosi kamu. Walaupun banyak hal, kalau yang aku lihat ini lagi banyak hal yang jumpalitan di sekitar kamu ataupun di dalam hidup kamu. Banyak mungkin juga orang yang apa ya, kayak sebenarnya men-trigger emosi-emosi dan perasaan kamu gitu ya. Tapi kamu lagi berusaha untuk tetap tenang, untuk nggak baperan gitu ya, untuk bisa tetap steady lah. Kamu lagi berusaha untuk bisa in control gitu loh di dalam diri kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu sedang mengamati sesuatu yang membuat kamu tertarik, suka, senang ya. Buat beberapa ya ini bukan hanya orang gitu ya. Ini bisa jadi kamu sedang suka sama orang ataupun orang sedang suka dengan kamu gitu ya. Tetapi eh, kamu mungkin juga mungkin lagi mengamati, wah ada mobil bagus nih gitu, ataupun mungkin ada gadget yang bagus nih, laptop yang bagus nih, iPad yang bagus nih, ataupun baju dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga mengenai, oh mungkin ini bisa ya dijadikan bisnis gitu ya, ataupun pekerjaan, ataupun apa hal yang bisa jadi sarana gue untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya ya. Tetapi ada sesuatu yang bikin kamu sedang mengamati hal tersebut, dan itu adalah sesuatu yang membuat kamu senang gitu loh. Kamu suka hal itu, kamu ingin hal itu gitu. Tetapi kamu lagi berusaha untuk bisa sabar, untuk bisa uh,
bisa nggak tergesa-gesa lah gitu loh. Kamu lagi mengamati. Four of Pentacles dalam keadaan tegap ya. Ada sesuatu mungkin ini yang kamu lagi berusaha untuk pertahankan. Mungkin ini adalah bisnis, mungkin ini adalah pekerjaan kamu, bisa jadi hal-hal lain gitu ya. Ataupun mungkin ini adalah hubungan kamu. Kamu lagi mempertahankan sesuatu di mana kamu sedang memberikan upaya-upaya dan usaha-usaha kamu agar si hal ini bisa diselamatkan, hal ini bisa diperbaiki, hal ini bisa dibuat berfungsi. Queen of Wands dalam keadaan terbalik. Tetapi bisa jadi di dalam proses kamu mempertahankan ini tidaklah mudah. Karena kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu ada hal-hal yang terus-menerus memancing emosi kamu. Dan kamu berusaha mencoba untuk mengontrol perasaan kamu supaya nggak gampang marah, supaya nggak mengikuti gitu loh perasaan-perasaan kamu yang disebabkan hal-hal ataupun orang-orang yang men-trigger kamu ini. Buat beberapa dari kamu mungkin di dalam hubungan kamu ada orang ketiga gitu ya, ataupun orang yang berusaha menginterupsi ataupun mengganggu ataupun mengusik. Tapi buat sebagian dari kamu mungkin di dalam kehidupan kamu dan dalam bidang yang kamu sedang kerjakan ini ada orang yang bisa jadi dia bosi, ataupun bisa jadi dia suka memaksakan maunya dia ke kamu, berusaha ngontrol, berusaha mengendalikan, berusaha untuk ataupun suka mengkritik gitu ya. Atau ya lebih daripada itu, hal-hal yang bikin kamu tuh kayak pengen bikin kamu marah gitu loh. Rasanya tuh kayak kenapa sih nih orang apa kenapa sih julid banget sama gue gitu ya, atau enggak kan mungkin mereka punya satu ketidaksukaan gitu ya yang bikin kamu tuh capek gitu loh, capek hati gue ngadepin orang ini gitu ya. Queen of Swords dalam keadaan terbalik. Dan the Wheel of Fortune, Six of Swords. Kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini part kedua. Kamu banyak hal yang bikin kamu tidak bisa mengambil satu sikap, mengambil satu tindakan, satu keputusan gitu ya. Mungkin kamunya masih bingung, kamunya lagi mumet gitu ya di sini. Kamu lagi berusaha membuat segala sesuatunya berjalan dan berfungsi, tapi kamu juga nggak tahu ini arahnya mau kemana, jalannya mau gimana gitu ya. Dan kamu lagi berusaha mengupayakan hal ini walaupun kamu tahu ini berat. Karena di sini kalau yang aku lihat dengan Six of Swords gitu ya, keadaan dan situasinya nih lagi acak-acakan banget buat beberapa dari kamu yang relate gitu ya. Lagi berantakan. Kamu lagi berusaha menata ini, kamu lagi berusaha memperbaiki, kamu lagi berusaha untuk terusin. Gue akan terusin walaupun ini berat, gue akan terus berusaha untuk supaya ini bisa diselamatin, untuk ini bisa dibuat maju gitu. Kamu pengen mengubah. Nah, ini termasuk hal-hal yang ada di dalam diri kita gitu loh. Kamu mungkin lagi melihat sesuatu yang bisa mengubah, mungkin mengubah hal di dalam kesehatan kamu ataupun kesejahteraan kamu gitu ya, di dalam keuangan kamu dan lain sebagainya. Buat sebagian dari kamu ini kayak ada hal yang kamu kerjakan yang kamu sebenarnya nggak pengen orang lain tahu, karena kamu mungkin tahu kalau orang lain sampai tahu ini bakal digerecokin dan bakal mengganggu gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu, kayak ada sesuatu yang bertentangan gitu loh. Bertentangan kayak
kamu mungkin nggak berani ngomongin, atau kamu harus berbohong gitu ya, atau kamu nggak bisa mengucapkan sesuatu atau speak up sesuatu, apa ya, speak up apa yang kamu rasakan gitu ya, untuk supaya ini semua jadi kayak bertentangan sama hati nurani kamu gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Tapi kamu ngelakuin ini in a way supaya hal ini tuh bisa tetap langgeng, tetap jalan. Ini bisa di dalam macam-macam hal. Dan kalau yang aku lihat di part ketiga gitu ya, ya kamu berusaha memberikan apa yang kamu bisa ya. Buat beberapa dari kamu, kamu berusaha menjalin satu hubungan gitu ya, hubungan mungkin kerjasama, mungkin menawarkan service kamu, menawarkan produk kamu, menawarkan skill kamu dan lain sebagainya, bantuan kamu dan lain sebagainya. Kamu berusaha untuk membuat koneksi atau hubungan ataupun perjanjian dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi hal ini tuh enggak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena kamu udah coba, tapi kalau yang aku lihat sampai akhirnya kamu udah capek gitu loh. Capek, gue kayaknya harus pindah haluan, harus memutar arah ataupun pindah jalur gitu loh. Itu rasanya tuh seperti itu. Gue kayaknya udah segala hal gue coba di sini, segala hal gue korbanin di sini, segala hal gue lakuin, tetapi kok ini nggak bisa ya. Gue berusaha ngebangun semangat gue berusaha untuk ngelakuin yang terbaik gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu akhirnya sadar hal yang kamu pertahankan ini mungkin hanya bisa mengubah sementara, tetapi kembali lagi seperti itu. Nah, ini bisa di apa ya, kamu bisa meneliti ataupun mempelajari kenapa sih hal ini terjadi. Gitu loh. Mungkin kamu menginvestasikan diri kamu di tempat yang salah. Kalau yang aku lihat seperti itu, gitu ya, message-nya. Baik ini di dalam pekerjaan, hubungan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita saat melakukan dan mungkin caranya nggak benar, satu bisa caranya nggak benar, ataupun apa yang kita lakukan, apa yang kita fokuskan itu di hal yang kurang tepat gitu loh, sehingga ya nggak ngeklik dan nggak maju-maju. Mungkin cuman kayak, ngerti nggak sih kalau misalnya kayak apa ya, sekrup apa gitu ya, yang memang nggak cocok gitu loh, nggak cocok, muter cuman dikit tapi mentok lagi, itu rasanya tuh kayak begitu. Dan akhirnya kamu kayak mungkin ngerti gitu ya, dan sadar gue udah coba dan ini bisa di dalam masalah percintaan juga. Kamu berusaha memaksakan atau berusaha mengupayakan satu hubungan, tetapi mungkin orang yang kamu upayakan ini tidak sama frekuensinya ataupun tidak sama visi misinya sama kamu, ataupun berbeda, bertolak belakang sama sekali, ataupun di mana kamu ingin maju ke depan dia maunya ke serong kemana gitu ya. Sehingga ya ini nggak ngeklik, mau kamu kasih apa kek, mau kamu gimanain, iya dianya tidak ke satu tujuan dengan kamu. Dan di saat kita apa ya, memberikan hal itu kepada orang yang tidak tepat, akhirnya apapun yang kita buat tidak akan pernah cukup. Tetapi di saat kamu memberikan kepada orang yang tepat, apapun kamu dengan lebih dan kurang kamu, pasti akan selalu baik dan cukup. Karena yang aku lihat di sini, kamu mengupayakan dengan memberikan segala sesuatunya, tetapi kamu tidak melihat
hasil dan perkembangan buah yang kamu inginkan sesuai dengan kerja keras dan upaya dan usaha kamu. Nah, ini adalah ketakutan kamu untuk melepaskan hal ini. Bukan mungkin kamu bukan ketakutan juga bisa gitu ya. Ketakutan juga bisa, ataupun kamu mungkin sudah lama gitu ya di dalam hubungan ini, dalam pekerjaan ini, dalam apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Dan banyak hal yang udah kamu korbanin. Kalau yang aku lihat tuh udah banyak hal yang kamu korbanin dan kamu udah ngelewatin banyak hal. Dan ini juga bisa jadi pertimbangan. Tetapi di saat satu pintu tertutup, ada pintu lain terbuka. Di saat sesuatu harus berakhir, selama kita masih diberikan kehidupan gitu ya, ceritanya masih terus bergulir gitu loh. Jadi kadang-kadang kita harus menutup satu bab dan memulai bab lain gitu. Cuman di saat kita takut, kita berusaha untuk memperpanjang agar bab ini, tapi kalau memang sudah harus selesai ya, kitanya juga harus bisa terus maju ke depan dan menerima. Cuman kalau kitanya berusaha, bahkan sudah tahu. Karena kalau yang aku lihat ini sudah berkali-kali mungkin kamu melihat ini nggak bisa dipertahankan, ini nggak bisa dijalanin, ini nggak bisa kamu terusin. Kamu sudah cukup memberikan waktu, kamu sudah cukup memberikan tenaga kamu sudah cukup. Nah, kamu mau apa sekarang? Mau terus seperti ini atau kamu maju? Karena kita harus juga peka gitu ya. Peka untuk melihat apakah ini adalah sesuatu yang memang gua meant to be gitu loh. Maksudnya gua memang ini adalah sesuatu yang ada di hidup gue dan harus gue jalanin dan bisa gue jalanin dan sebagainya. Ataukah ini adalah sesuatu yang gue paksakan karena ego gue, karena keinginan gue, karena gue takut untuk keluar dari sesuatu yang memang sudah mungkin nyaman gue lakukan dan gue nggak pengen kehilangan hal tersebut. Karena aku ngelihat di sini sesuatu ini harus diakhiri. Ten of Swords, karena sudah sangat kamu udah di limit kamu gitu loh. Karena kamu harus move on gitu loh, harus move on dan terbuka akan si transformasi itu gitu, terbuka akan perubahan itu. Memang akan terjadi goncangan, yang namanya adanya perubahan itu pasti akan ada goncangan-goncangan gitu ya. Tapi ini akan, kalau yang aku lihat, ini yang ngeblok kamu gitu loh. Ini yang ngeblok kamu, ini yang bikin kamu nggak nyaman dan lain sebagainya. Dan ini hanya membuat kamu jalan di tempat, nggak kemana-mana. Dan kalau kamu ingin adanya perubahan dan bisa membawa kamu semakin dekat dengan goal dan cita-cita serta impian kamu harus mengakhiri sesuatu di sini. Dan menerima akhir itu. Sehingga kamu bisa memulai sesuatu yang baru, menjalani sesuatu yang baru. Itu. Tapi kalau aku lihat dengan Temperance dalam keadaan terbalik, ya ini akan kayak kamu akan disadarkan gitu loh. Kamu akan disadarkan dan dimampukan untuk melihat hal-hal yang perlu kamu ubah, hal-hal yang perlu kamu udah bungkus, hal-hal yang perlu kamu ya udah tinggalkan. Karena kalau yang aku lihat hal-hal ini yang selama ini ngeblok jalan kamu, hal-hal yang selama ini ngeblok perkembangan dan kemajuan kamu, hal-hal yang bukan hanya itu saja tetapi buat sebagian dari kamu ini sudah capek gitu loh. Udah capek, udah kayak babak belur di situ. Rasanya seperti itu. Dan kalau kamu ingin adanya perubahan, ya kamu harus maju ke depan.
maju ke depan, menerima apa yang perlu kamu lepaskan, berdamai dengan diri kamu, berdamai dengan masa lalu, dan menerima perubahan itu, gitu. Memang kalau yang aku rasain untuk Capricorn memang agak berat gitu ya, karena hal ini buat beberapa dari kamu ini sangat apa ya, sesuatu yang spesial sekali untuk kamu. Bahkan buat beberapa dari kamu it's part of your life gitu ya, udah jadi bagian dari diri dan hidup kamu gitu ya. Dan mungkin buat beberapa ini juga termasuk dari udah jadi apa ya, bagian dari cara hidup gua gitu ya. Mungkin ini adalah kebiasaan-kebiasaan, mungkin ini adalah seseorang yang spesial, mungkin ini adalah hubungan, mungkin ini adalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat ini kayak proses di mana kamu apa ya, melepaskan sesuatu untuk memulai sesuatu yang baik gitu loh. Yang gak mudah, tapi ini akan membawa kamu keluar dari situasi di mana kamu ngerasa terpenjara, kamu capek, kamu kesel, kamu marah terus, kamu bingung gitu ya, kamu takut, kamu ngerasa nggak nyaman, kamu ngerasa nggak aman, mungkin kamu dealing dengan orang yang juga pelin-pelan, di mana kamunya terus jor-joran di situ, kamunya terus yang jadi apa ya, jadi bulan-bulanan lah ibaratnya gitu ya. Dan ini bukan sekali dua kali masalahnya kalau yang aku lihat, kenapa akhirnya kamu give up gitu ya, karena ini tuh kayak hal yang kamu jalanin tuh terus-menerus ke hantem masalah. Nah, makanya aku tadi ngomong, disitulah kita butuh kepekaan bahwa sesuatu ini terlalu kita paksakan, karena kadang-kadang segala sesuatunya, baik sepatu gitu ya, dari hal kecil kayak sepatu aja kalau kita paksain lecet, iket rambut kalau kita paksain rontok rambut kita pusing gitu loh. Apalagi yang namanya hal-hal lain seperti misalnya hubungan dan lain sebagainya, kita paksain, kitanya yang kesakitin terus gitu loh. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi itu yang aku lihat, dan ini kalau aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu ngerasa tergantung gitu ya. Mungkin ketergantungan kamu akan sesuatu atau ketergantungan kamu akan satu hal yang membuat kamu akhirnya harus ada di dalam satu situasi di mana itu tidak mengenakan sekali dan membuat kamu ngerasa kayak mungkin gak dihargain, gak dihormatin, ataupun banyak hal-hal yang menyakitkan kamu gitu. Dan ini akhirnya kayak aku lihat ya, hal yang kamu coba tahan, ya kalau kamu terus-terus ya setiap orang pasti ada limitnya gitu loh. Kesabaran kamu juga ada limitnya. Oke, ini untuk kalian Capricorn Agustus 2022. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.